Bikin kolak labu dan pisang. Hai teman-teman, assalamualaikum. Yuk temani saya bikin kolak. Dan sebelum kita mulai bikin kolaknya, kita siapkan dulu bahan-bahannya seperti labu, pisang, kelapa tua, dan gula aren. Lanjut kupas buah pisangnya dan potong kecil-kecil menjadi beberapa bagian. Begitu juga dengan buah labunya, potong-potong kecil menjadi beberapa bagian sampai habis. Oh ya teman-teman, di sini saya bikin kolaknya pakai buah pisang kepok 5 buah dan 1 buah labu tua ukuran kecil. Kalau buah pisang dan labunya sudah selesai dipotong-potong kecil menjadi beberapa bagian, lanjut ke kelapa tuanya dan parut. Kalau sudah selesai diparut, tambahkan air. Kalau sudah ditambahkan air, kelapanya diremas-remas sampai keluar air santannya. Kalau sudah diremas beberapa menit dan air santannya sudah keluar, peras dan pisahkan ampas kelapa dari air kelapa dan saring. Di sini saya pakai kelapa tua ukuran sedang, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Karena menurut saya ukuran kelapa yang sedang sudah cukup untuk memasak kolaknya. Tapi kalau kalian mau memakai kelapa yang lebih besar, supaya air santan dan air kolaknya terasa lebih kental dan enak. Kalau saya mau memasak, selalu memasak dengan cara mudah dan simpel. Tidak mau yang ribet-ribet dan menyusahkan diri sendiri, apalagi sampai menyusahkan orang lain. Itu adalah hal yang paling saya tidak inginkan dan paling tidak saya sukai. Lanjut ke kolaknya. Siapkan air santannya dan masukkan ke dalam panci. Lanjut disusul buah labu dan gula aren dan ditambahkan garam secukupnya. Kalau semua bahan-bahan kolaknya sudah masuk ke dalam panci, taruh di atas kompor dan nyalakan api. Siap untuk dimasak. Selama dalam proses memasak, aduk-aduk terus sampai labunya empuk dan supaya air santannya tidak pecah. Oh iya teman-teman, kalau kalian bikin kolak, kalian sering bikin dari bahan-bahan apa? Apakah kalian sudah bikin kolak dari labu atau belum pernah sama sekali bikin kolak dari labu? Kalau saya sering bikin kolak dari 3 bahan, seperti singkong, ubi jalar, dan labu. Tetapi yang paling sering saya pakai bikin kolak adalah ubi jalar. Tetapi berhubung hari ini saya tidak punya ubi jalar dan stok di dapur yang ada cuma labu, akhirnya saya memutuskan untuk bikin kolaknya pakai labu saja. Ini saja labunya, sisa saya masak kemarin. Masak sayur asam, pedas manis bareng kangkung. Kemarin labunya saya dikasih sama ibu yang dia petik langsung dari sawah. Kalau buah labunya sudah kelihatan empuk dan matang, masukkan 5 buah pisangnya yang sudah dipotong-potong kecil tadi dan lanjut diaduk-aduk lagi. Jujur saja ya teman-teman, tadi saya kira kolaknya menjadi sedikit, menjadi 3 porsi saja. Tapi ternyata hasil kolaknya menjadi lumayan, bahkan lebih dari 3 porsi. Alhamdulillah ya. Lanjut aduk-aduk dan aduk terus kolaknya sampai bahan-bahannya benar-benar empuk dan matang. Benarnya ini kolaknya sudah kelihatan mulai matang, tapi karena saya lagi semangat-semangatnya memasak, ini kolaknya saya aduk-aduk dan aduk terus. Tetapi tenang saja ya teman-teman, meskipun kolaknya saya aduk-aduk terus, bahan-bahan kolaknya tidak akan lebur kok, karena saya mengaduk kolaknya secara perlahan dan hati-hati. Dan api kompornya sudah saya kecilkan sekecil-kecil mungkin. Dan beginilah kelihatannya kalau kolaknya tidak diaduk-aduk. Kuahnya akan naik ke atas dan santannya akan pecah. Tetapi sebelum air santannya pecah, ini saya mau mematikan api kompornya karena bahan-bahan kolaknya juga sudah benar-benar empuk dan matang. Sesudah api kompornya dimatikan, jangan lupa kolaknya diaduk-aduk lagi supaya kuah kolaknya tidak kelihatan menggumpal. Dan kalau sudah selesai diaduk, kolaknya jangan lupa ditutup. Tapi pancinya jangan ditutup sepenuhnya, menutupnya separuhnya saja supaya kolaknya cepat dingin dan siap untuk disantap. Karena kolaknya masih panas, ini saya mau menaruhnya di piring dan menunggunya dingin dulu baru disantap. Karena durasi sudah mau habis, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari makan dan assalamualaikum. Masak bening kerang laut dan goreng ikan cocol sambal. Hai teman-teman, assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua panjang umur, sehat selalu dan murah rezekinya. Kali ini saya mau mengajak kalian semua masak menu simpel, mudah dan praktis, yaitu masak bening kerang laut 500 gram. Cuci bersih kerangnya supaya pasir dan kotoran-kotoran yang menempel di kerangnya menghilang. Kalau sudah bersih, masak dengan air secukupnya. Di sini saya masak kerangnya dengan air 2 liter. Oh iya, sebelum mulai memasak jangan lupa tambahkan daun jeruk juga ya teman-teman, supaya bau amis dan rasa amis di kerangnya menghilang. Kalau kerangnya sudah mendidih, jangan lupa tambahkan garam. Jangan lupa koreksi rasa sebelum api kompornya dimatikan. Lanjut ke ikannya, cuci bersih ikannya dan buang kotoran-kotorannya. Kalau sudah bersih, tambahkan micin, garam, air asam jawa dan kunyit, lalu direbus sampai mendidih dan ikannya matang. Kalau sudah matang, angkat, tiriskan airnya dan goreng. Tetapi sebelum mulai menggoreng ikannya, ini saya mau sisihkan kerang beningnya dulu dan sambal cocolannya. Dan sambalnya jangan lupa ditutup ya. Oh iya, maaf ya teman-teman, pas saya bikin sambalnya saya lupa merekam videonya. Maklum, ibu-ibu sudah mau berkepala 4. Beda sama kalian yang ingatannya masih tajam dan kuat. Lanjut ke ikannya yang mau digoreng. Panaskan wajan, panaskan minyak. Kalau sudah panas, ikannya mulai digoreng. Jangan lupa dibalik supaya ikannya masak merata. Masak merata luar dan dalam. Kalau sudah kelihatan masak merata,
kita angkat dan taruh di piring. Taruh di piring dan siap untuk disajikan. Disajikan dan disantap bareng-bareng sama keluarga. Karena anak dan suami saya katanya belum waktunya mau makan, masih kenyang. Ini saya memutuskan untuk makan duluan saja. Dan mumpung si bungsu juga lagi anteng-antengnya main sama kakaknya. Siapkan nasi putih, ikan goreng, lanjut sambalnya dan kerang beningnya. Tetapi ini saya mau pilih-pilih dulu kerangnya. Karena kerangnya masih ada yang tertutup, tidak terbuka. Perasaan saya masak kerangnya cukup lama. Tetapi kenapa masih ada yang tertutup ya? Tetapi ya sudah, tidak apa-apa. Masih tertutup dan sudah terbuka, rasanya sama saja, tidak ada bedanya. Rasanya sama-sama enak dan manis. Apalagi kuahnya, rasanya manis sekali. Ini saya ambil kuahnya cukup 1 sendok saja. Dan jangan lupa kerang beningnya ditutup lagi. Supaya kotoran-kotoran kecil yang tidak kelihatan tidak jatuh ke kerang beningnya. Kalau semuanya sudah siap, mari kita makan. Dan seperti biasa sebelum mulai makan jangan lupa berdoa. Oh iya teman-teman, kalian pernah tidak masak kerang laut? Pasti kalian pernah ya teman-teman. Dan kerang yang kalian masak itu kerang jenis yang mana? Karena kalau kerang yang saya masak ini namanya kerang batik. Karena kulit kerangnya mirip bagian batik. Mungkin itu sebabnya disebut kerang batik, karena mirip kain batik. Dan beda tempat, beda nama ya teman-teman. Di sini namanya kerang batik dan di tempat teman-teman mungkin namanya beda lagi. Karena durasi video sudah mau habis, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum. Bikin kue cucur simple ala rumahan. Hai teman-teman, assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua panjang umur, sehat selalu dan murah rezekinya. Langsung saja yuk kita bikin. Di sini saya pakai tepung beras 250 gram, gula merah 250 gram, gula pasir 2 sendok, garam dan air secukupnya, dan daun pandan 1 lembar. Kalau ada yang bertanya, kenapa adonannya tiba-tiba jadi? Kenapa pas bikin adonannya tidak ada videonya? Jadi begini ya teman-teman. Sebenarnya tadi pas bikin adonannya, saya sudah merekam videonya, tetapi saya lupa menekan tombol rekam videonya. Maklum ibu-ibu sudah mau berkepala 4. Kalau adonannya sudah jadi, nyalakan api kompor, panaskan wajan dan masukkan minyak goreng. Dan tunggu minyak gorengnya panas atau mendidih. Kalau minyak gorengnya sudah mendidih, adonan kue cucurnya sudah siap untuk digoreng. Oh iya teman-teman, kalian pernah bikin kue cucur belum? Kalau pernah, hasilnya bagaimana? Hasilnya berhasil atau gagal? Kalau berhasil, selamat ya. Dan kalau gagal, selamat mencoba lagi. Jangan putus asa, coba lagi terus sampai hasilnya memuaskan. Karena kegagalan awal dari kesuksesan. Amin. Lanjut ke kue cucurnya. Kalau wajannya sudah panas dan minyak gorengnya sudah mendidih, adonan kue cucurnya sudah siap untuk digoreng. Tetapi sebelum mulai menggoreng, aduk-aduk adonannya dulu lagi sebentar, supaya adonannya tidak ada yang menggumpal. Di sini untuk takarannya, saya pakai 1 sendok sayur. 1 kali goreng, 1 sendok sayur penuh. Begitu seterusnya, sampai adonan kue cucurnya habis digoreng. Maaf ya teman-teman, kalau suara saya masih terdengar belepotan. Mohon dimaklumi ya. Oh iya teman-teman, kalau menurut kalian lebih sulit yang mana? Merekam video, edit video, atau isi suara? Kalau menurut saya sih yang lebih sulit itu ketika isi suara, karena butuh waktu yang banyak ketika mengisi suara. Belum lagi suara kita kedengarannya kurang pas. Dihapus lagi, edit lagi, begitu seterusnya sampai kedengarannya suara kita sudah bagus. Lanjut ke kue cucur yang digoreng. Di sini kue cucurnya sudah kelihatan coklat. Kalau sudah kelihatan coklat jangan lupa dibalik supaya matangnya merata luar dalam, tidak gosong atau matang sebelah. Oh ya teman-teman, kalian fokus saja ke kue cucur yang saya goreng ya. Jangan fokus ke wajan warisan 7 keturunan saya yang hitam glowing ini. Karena kalau kita menggoreng kue cucur, sebaiknya pakai wajan seperti ini yang pantatnya melengkung, supaya kue cucurnya terbentuk sempurna seperti yang saya goreng ini. Jangan tanyakan rasanya ya teman-teman, karena saya yakin rasanya ini sudah enak, empuk dan kenyal, meskipun cuma pakai bahan seadanya saja, tanpa tepung terigu juga. Bagi kalian yang belum mencoba, pasti tidak percaya. Kalau kue cucurnya sudah matang, angkat dan taruh di wadah yang sudah dilapisi dengan tisu, supaya kadar minyak yang ada di kue cucurnya menyerap ke tisunya. Lanjut goreng lagi adonan kue cucurnya sampai habis. Oh iya teman-teman, apinya sedang-sedang saja ya, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar, supaya adonan kue cucurnya ketika digoreng matang dengan sempurna, tidak cepat gosong dan minyaknya tidak meletup-letup. Karena ketika kulit kena minyak panas, lebih panas dan sakit dari mulut orang gibah. Iya dong, mulut orang gibah, orang yang hasad, iri dan dengki. Lanjut ke kue cucur yang digoreng, dan tidak terasa adonan kue cucurnya sudah habis. Kalau adonannya sudah habis, jangan lupa api kompornya dimatikan. Kue cucurnya saya mau icip-icip dulu, rasanya sudah pas atau belum. Ternyata rasanya sudah pas dan enak bagi saya, dan penampilan di dalamnya bersarang seperti kue sarang semut. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba, mari makan dan assalamualaikum. Bikin sambal cabai kering untuk menu pelengkap makan. Hai teman-teman, assalamualaikum.
Langsung saja yuk kita bikin. Di sini saya pakai cabai 250 gram, bawang putih 12 siung dan bawang merah 9 siung. Di sini saya mau rebus dulu cabainya supaya cepat dan mudah ketika dihaluskan. Tetapi di sini saya memutuskan untuk menghaluskan pakai blender, tidak mengulek pakai cobek supaya cepat jadi dan selesai. Kalau bahan-bahannya sudah halus semua, panaskan wajan dan minyak secukupnya. Goreng sampai kadar air dan minyaknya menyusut atau sambal cabainya sudah benar-benar kering dan matang. Di sini saya tambahkan penyedap rasa 2 bungkus dan gula pasir 5 sendok supaya sambal cabai keringnya rasanya tidak terlalu panas ketika dimakan. Tetapi maaf ya, ketika saya menaruh gula pasirnya, saya lupa menekan tombol rekam videonya. Jadinya tidak kelihatan. Saya kalau punya cabai di dapur yang sudah mulai kering dan layu, selalu memutuskan untuk membuat cabai kering. Saya bikin stok sambal cabai kering dan disimpan di toples. Kalau mau memasak tinggal pakai dan tinggal menambahkan bumbu-bumbu lainnya yang masih kurang seperti micin, garam, tomat, terasi, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dan mari makan. Bikin bawang goreng untuk menu pelengkap makan. Hai teman-teman, assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua panjang umur, sehat selalu dan murah rezekinya. Langsung saja yuk kita bikin. Di sini saya pakai bawang merah 250 gram. Kupas, buang kulitnya, bersihkan dan iris tipis-tipis. Kalau sudah selesai diiris, siapkan wajan, panaskan dan tuangkan minyak goreng. Masukkan bawangnya kalau minyaknya sudah mendidih. Kalian kalau bikin bawang goreng suka mengiris manual atau pakai alat teman-teman? Dan ketika lagi mengiris matanya suka perih tidak? Karena saya tidak punya alat pengiris bawang, saya mengiris bawangnya dengan cara manual. Dan ketika saya lagi mengiris bawang mata saya suka perih. Ngomong-ngomong soal mata perih ketika mengiris bawang, ternyata bawang yang saya goreng sudah mulai kelihatan kecoklatan dan itu artinya sudah mau mulai matang. Kalau sudah matang angkat dan tiriskan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum.